6 anggota Ditres Siber Polda Jawa Tengah diperiksa Divisi Propampori buntut dugaan intimidasi kepada personel BEN Sukatani. Oh, tidak ada. Menarik karya. Nihil. Jadi klarifikasi itu hanya sekedar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu tersebut. Dan tentu kita mengapresiasi dan itu merupakan kritikan terhadap Polri yang sifatnya membangun dan itu sebagai masukan untuk perbaikan kita ke depan. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Tadi kita dengar ya, Humas Polda Jateng itu ya, katanya datang hanya untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pembuatan lagu. Ya, jadi institusi Polri ya sebagai institusi modern katanya tidak anti kritik. Kalau tidak anti kritik, untuk apa kalian tanyakan maksud dan tujuan dari pembuatan lagu itu? Kenapa nggak kalian biarkan saja gitu loh? Malah kalian kasih penghargaan, bukan malah mereka kalian paksa untuk membuat video minta maaf ya. Ini kan keterlaluan polisi ini sudah semakin merasa dirinya sudah merasa warga negara kelas 1 ya, sudah tidak tahu diri. Saya lihat kepolisian ini, padahal mereka adalah hadiah dari perjuangan mahasiswa pada tahun 98 sehingga mereka keluar dari bawah kesatuan dari TNI saat itu ya, oleh Presiden Habibie dan Presiden Megawati. Saya lihat sudah keterlaluan memang polisi ini ya. Kalau tidak ya, kalau keinginan saya sih dan mungkin yang lain juga ya, bubarkan saja, bentuk kembali. Ini sudah tidak layak lagi nih, institusi yang penuh masalah ini sudah tidak bisa lagi diubah lagi nih ya, dibubarkan dan dibentuk lagi, karena banyak sekarang para lulusan sarjana yang pengangguran yang mau mengabdi kepada bangsa dan negaranya daripada orang-orang ini ya, semacam ini. Ya, penjelasan sebelumnya dari Humas Polda Jaya katanya 2 yang mendatangi, berikutnya 4, sekarang 6, besok berapa lagi gitu loh. Jadi informasi ini sengaja diirit-irit, dicicil-cicil ya, ketika netizen ribut ya, warga negara Indonesia ribut, baru mereka mengeluarkan. Berapa orang sih sampai sekarang kita tidak tahu ya. Katanya 2 yang diperiksa, Propam Jateng naik lagi jadi 4, sekarang 6 lagi kita ya. Belum lagi Kapolri sekarang ya menawarkan menjadi duta Polri, duta anti kritik untuk Polri gitu, duta kritik atau duta apa ya, ini beritanya ini ya. Ben Sukatani diusulkan jadi duta Polri, Listio Sigit kepolisian tidak anti kritik kok mendatangi ya. Terus ada lagi video minta maaf ya, setelah didatangi oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng, kok malah minta maaf. Harusnya kan diapresiasi, nggak perlu minta maaf gitu loh. Ini kontraproduktif ini ya, paradoks, kontraproduktif ya, kontradiktif terhadap statement-statement mereka. Makanya jangan suka berbohong, menipu, merekayasa gitu loh. Public trust sama kalian 0 ya. Listio Sigit Prabowo ya. Anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil mengusulkan Ben Sukatani menjadi duta Polri. Tawaran serupa juga dari Kapolri Jenderal. Begitu udah diributkan jadi duta Polri lah, duta inilah ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengajak Ben Sukatani untuk menjadi duta Polri. Dikutip dari Antara, ajakan ini dalam rangka semangat perbaikan Korps Bayangkara ke depan. Terlalu banyak kalian duta ya. Kenapa nggak personel kalian perbaiki, kalian benahi ya? Ada yang melapor pemerkosaan ditolak, malah ada juga yang diperkosa balik, melaporkan pemerkosaan malah diperkosa. Bagaimana itu ya? Nanti kita bahas itu ya, para polisi cabul di video selanjutnya ya.
Terus di sini juga dari Kumparan, ya. Serba-serbi Sukatani, vokalis dipecat sebagai guru, ditawari jadi duta Polri. Ya. Sukatani Band menjadi sorotan belakangan ini usai video permintaan maaf mereka terhadap Polri atas lagu mereka bayar. Publik sempat menduga mereka mendapat tekanan dari Polri terkait permintaan maaf yang tersebut. Kalau tidak ada tekanan dari Polri, untuk apa didatangi? Gitu loh. Untuk apa mereka membuat video minta maaf? Listio Sigit Prabowo. Berarti kan ada tekanan, ada intimidasi dari kepolisian itu. Makanya pecat dan pidanakan itu. Berapapun ya polisi yang mengintimidasi mereka itu mendatangi. Untuk apa mendatangi? Ya, gitu loh. Hanya untuk maksud dan tujuan lagu tersebut. Kenapa harus minta maaf kalau cuma menanya itu? Gitu loh. Minta maaf dan menarik dari segala macam platform digital. Ya. Pecat dan pidanakan itu semua itu. Ya, itu memberangus, membungkam kebebasan berekspresi demokrasi Indonesia. Ingat, kalian lahir dari rahim demokrasi. Ya, kalau tidak kami serukan aja kalian balik lagi ke TNI, kalian dibawa TNI. Udah nggak layak kalian. Kalian harusnya menghargai kritik dari masyarakat. Itu artinya kami ingin ya 126 triliun pajak rakyat itu kalian pakai untuk mengayomi dan melindungi yang sekarang masih nol. Ya. Kalau memang tidak diintimidasi, ya untuk apa membuat video minta maaf mereka? Gitu, ya. Ini Propam masih periksa polisi yang diduga mengintimidasi band Sukatani. Ya, 4 anggota Direktorat Reserse Cyber diduga mengintimidasi band Sukatani. Jumlah polisi yang diperiksa bertambah jadi 6 orang. Kemarin Humas Polda Jateng bilang 2, nambah 4, sekarang 6, besok 100. Berapa banyak yang mendatangi? Ya, berapa banyak yang menjumpai band Sukatani itu? Jujurlah dulu kalian Polda Jateng, gitu loh. Bosan kita dengan penipuan, rekayasa kemarin, pembunuhan Gama juga rekayasa. Ya, cuma dimutasi itu, Kombes Irwan Anwar itu, yang ngaku nggak punya rumah, tapi rumahnya di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan itu, 2 lantai. 1 kos-kosan, 1 tempat tinggal, ngakunya nggak punya rumah. Dari manalah gajinya itu seorang kombes punya rumah di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan. Ya, ngakunya nggak punya sepeda, nggak punya motor di LHKPN-nya itu. Ya, begitu menuduh anak yang dibunuh, dibilangnya pelaku tawuran. Itu kan sudah penipuan itu, harus dipecat, pidanakan, malah cuma dimutasi. Polda Jateng lagi, memang seluruh Polda lah, memang. Ya, Polda Jabar kemarin bilang, itu kasus ya, di Polda Jabar tuh, di Polsek Kranji, CCTV sudah override. Gak malu ya, mempertontonkan kebodohannya sendiri. Gak ada apanya, bukti ilmiahnya, DVR itu override yang ditunjukkan ke publik, cuma udah diperiksa override. Gitu aja kerjaan kalian. Dan kira sekarang masyarakat bodoh. Ya. Kepolisian daerah Jawa Tengah meralat pernyataan sebelumnya iwal hasil pemeriksaan 4 anggota Direktorat Reserse Cyber yang diduga mengintimidasi band Sukatani, Divisi Propam. Polri mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap para personel tersebut masih berlangsung. Proses masih berjalan, kata Kepala Bidang Humas Polda. Terus saja diedit ya, berubah terus, jumlahnya saja berubah. Kombes Artanto dalam keterangan tertulis di Propam Polri, lanjut dia memastikan bahwa setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Pret. Ya. Pret itu jawaban saya. Omong kosong.
Oleh karena itu, pernyataan yang menyebut seluruh tindakan personel dalam kasus ini telah sesuai prosedur dan profesional masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan yang tengah berjalan. Dia bilang kemarin statementnya sudah clear, profesional, sekarang diubah lagi. Inilah si Artanto ini. Ya. Apa ini? Aduh, kepala bidang humas Polda Jateng kayak gini. Kemarin bilang 2, 4, 6. Kemarin sudah bilang profesional, clear. Sekarang lebih lanjut. Ya masih memerlukan, katanya kemarin sesuai prosedur dan profesional. Terus sekarang dibilang lagi masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan yang tengah berjalan. Nipu, sama seperti atasannya dulu ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti, penipu, rekayasa, otak rekayasa, barang bukti digital, video CCTV Jessica. Ya wajar lah penipuannya dilakukan oleh Kapolri-nya dulu, Tito Karnavian ya. Menular semua, satu institusi itu penipu akhirnya. Bagaimana kalian mau berbenah kalau otaknya saja nggak kalian tangkap Tito Karnavian gitu loh. Harusnya kalau mau berbenah tidak anti kritik Listio Sigit Prabowo, ya tindak lanjuti itu Dumas presisi saya 6 kali 37 bukti ilmiah rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, kasus Jessica Wongso ya, dan Krisnamurti. Dan Muhammad Nur Al-Azhar sebagai kepala laboratorium komputer forensik saat itu. Mabes Polri itu. Bareskrim Mabes Polri. Kalau enggak ya kalian masih anti kritik. Bukan institusi modern. Institusi penipu. Prekayasa saya bilang. Tangkap saya Listio Sigit Prabowo. Kalau kau berani kau. Ya. Sebelum kau tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar, maka saya bilang institusi polisi adalah institusi penipu dan prekayasa gitu loh. Makanya tidak lanjuti gitu loh. Tangkap mereka, baru saya hormat bahwa ada progres penegakan hukum di Indonesia, pembenahan. Untuk apa banyak duda-duda? Memangnya kalian mau jadi apa? Institusi kedutaan? Itu untuk Menlu itu. Ya, untuk apa banyak duta? Ya mulai dari pembenahan kan sudah ada saya laporkan itu. Saya laporkan di PK juga saya hadirkan itu, dan anak buahmu si Muhammad Nur Al-Azhar itu masih tetap menipu, mengatakan software iRedSoft itu software bawaan DVR Telview. Mana ada DVR itu berbasis Windows, Listio. Penipu kau pelihara, penipu kau apa? Kau lindungi Muhammad Nur Al-Azhar. Sampai mereka 3 itu ditangkap, saya akan bilang institusi kepolisian rekayasa dan banyak penipuan. Gitu. Kecuali kalian tangkap dia, baru saya hormat. Saya akan puji kalian. Jengkel kali ya. Ia menuturkan bahwa di Propam Polri menegaskan komitmennya dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam menegakkan disiplin dan kode etik kepolisian PRET. Ya, 6 polisi yang terlibat kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua aja dinaikkan pangkat oleh Listio Sigit Prabowo, ya promosi jabatan, nggak dipecat, nggak dipidana, cuma malah dinaikkan jabatan. Transparansi apa? Pret. Kami mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan fakta yang berbasis pada hasil pemeriksaan resmi. Iyalah pemeriksaan resmi kan dari kau, ya siapa yang tahu? Kecuali ada pihak ketiga. Ya, kalau cuma kau yang meriksa kalian, memeriksa kalangan sendiri ya tertutup lagi pemeriksaannya. Di Propam Polri saat ini telah memeriksa 2 personel lain dari Ditresiber Polda Jateng sehingga total ada 6 personel yang dimintai keterangan. Paling nanti jawabannya minta maaf kepada institusi, ya suruh minta maaf secara lisan atau tertulis. Setelah itu demosi 1 tahun 2 tahun, terus tukinnya cuma diturunkan 25% seperti yang sebelumnya ya. Tukinnya diturunkan cuma 25%, itu pun selama 1 tahun. Demosinya juga setingkat lebih rendah, itu pun selama 12 bulan aja atau setahun. Begitu aja, berulang terus. Kapan kalian berbenah kalau begini? Nggak layak kalian memakan uang rakyat 126 triliun.
anggaran rakyat itu, gitu loh. Makanya Pak Prabowo bubarkan aja ini Pak, seperti Republik Georgia itu loh Pak. Berani presidennya, nggak perlu mantan Danjen Kopassus untuk membubarkan. Sipil itu dia, ya. Berani, seorang sipil, bukan tentara dia. Berani membubarkan kepolisiannya, dan sekarang jadi baik. Republik Georgia, ini kan nggak bisa lagi dibenahi ini. Coba tanya, lakukan survei kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi jangan Polri yang melakukan survei, yang independen suruh. Gitu. Apakah kepolisian ini masih layak dipertahankan atau dibubarkan dan dibentuk lagi? Gitu, Pak. Saya yakin 90% minta dibubarkan itu. Dibentuk ulang. Hanya keluarganya aja paling enggak, ya kan? Polri lanjut di Propam mengklaim komitmen menjamin keselamatan dan keamanan 2 personil band Sukatani. Sebagai bentuk nyata dan komitmen kami, Polri akan melakukan pengamanan pada konser Pret. Itu apa diamankan? Masyarakat malah mendukung mereka kok, nggak perlu diamankan. Ya, seluruh Indonesia mendukung mereka. Kalian anti kritik, kenapa anti kritik? Ngapain mereka buat video minta maaf? Itu dulu jawab, siapa yang menyuruh? Gitu loh. Jawab itu, siapa yang menyuruh mereka membuat video minta maaf? Seperti seteres mereka, tertekan. Ya. Kalau tidak didatangi oleh berapapun anggota polisi itu, Polda Jateng, ya, Ditres Siber Polda Jateng, pasti tidak ada video minta maaf itu. Pasti tidak ada. Setelah didatangi, muncul video minta maaf. Berarti ada intimidasi. Disuruh membuat minta maaf gitu loh kesimpulannya. Masyarakat gak bodoh gitu loh. Listio Sigit Prabowo, kau yang harus minta maaf kepada masyarakat. Polisi, ya, Kepolisian Republik Indonesia, atas nama Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, Kapolri, harus minta maaf. Gitu loh. Minta maaf mengintimidasi karya seni, karya musik, dan pengkritik, gitu loh. Kau bilang pengkritik paling pedas adalah sahabat Kapolri, tunjukkan itu, gitu loh. Ya, kalian harus minta maaf secara institusi, gitu loh. Dan kasus Jessica Wongso, kau Listio Sigit Prabowo harus minta maaf kepada masyarakat, kepada rakyat yang membayar kalian, membayar pajak kalian 126 triliun sekarang. Minta maaf kau. Sudah, kepolisian sudah memanipulasi, merekayasa barang bukti digital lewat tangan kotornya Muhammad Nual Azhar sebagai kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri tahun 2016, pakai e-Red Shop dan FreeMake, itu software untuk mengotak-atik video digital. Ya, selain minta maaf, harus kau tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti, baru masyarakat mungkin akan mulai trustnya naik. Tetapi kalau itu tidak kau lakukan dan minta maaf kau atas nama kepolisian, maka selama nafas saya masih ada di dalam tubuh saya ini, nggak bisa saya diancam, Listio. Kau penjarakan pun jadi aku. Itu. Kenapa? Karena kalian pengkhianat. Itu. Mengkhianati, masa bisa ada Kapolri merekayasa kasus, merekayasa BB digital. Irjen itu, si Krisnamurti itu, Dipu Pinter itu, kau pelihara itu orang-orang kayak gitu, berarti kau pengkhianat juga, pengkhianat rakyat. Itu sakit hati rakyat, membayar kalian terus setiap tahun, tukin segala macam, pajak segala macam sama kalian semua untuk rakyat 126 triliun, padahal anggaran cuma 3.000 triliun setelah membayar pokok hutang, bunga hutang 1.353 triliun. Berarti tinggal 1.600 triliun. Ya, tahun 2025 sama kalian sudah 126 triliun. Sisa APBN pun 1.600, sudah sama kalian 126 triliun. Coba lah bayangkan. Ya, sama kalian sudah pajak rakyat itu. Ya, jangan pernah bawa polisi anti kritik, ya. Polisi tidak anti kritik, polisi sudah modern. Selama tidak kau tangkap otak rekayasa si Tito Karnavian dan Krisnamurti, jenderal sampah itu, ya.
Kalau enggak, kau bungkam saya, tangkap saya, silahkan. Silahkan, Listio. Saya lihat dulu nyalimu, gitu. Ya, saya lihat nyalimu sebagai jenderal. Kau pro rakyat atau pro para jenderal sampah itu, perekayasa itu, gitu. Para penipu itu, tangkap juga Muhammad Noor Al-Azhar itu, pidanakan, dan ke semua itu para jaksa-jaksa penipu ini, ya, yang kerjasama dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti, menyajikan video CCTV rekayasa mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wuwung. Ya, video yang kabur-kabur itu disajikan sebagai fakta persidangan. Kau seret mereka ke penjara semua. Gak peduli mereka jadi apa di Kejaksaan Agung itu. Itu baru penegakan hukum demi rakyat. Ya. Semoga ini didengarkan Presiden Prabowo Subianto lah, secepatnya Anda dipecat. Ya. Sudah keterlaluan. Dan Pak Prabowo, ya, sudah 6 kali saya laporkan dan orang ini bungkam. Kenapa bungkam? Berarti dia melindungi, gitu loh. Melindungi para penipu ini, para prekayasa ini, jenderal sampah ini, Tito Karnavian, Krishnamurti, dan Kombes Muhammad Noor Al-Azhar. Ya. Saya siap, Pak Prabowo ditangkap pun saya siap. Ya. Sekali dia hidup, untuk apa kita takut-takut? Sudah tua juga saya. Ya. Bentar lagi juga mati. Apa rupanya? Ya. Jangan mentang-mentang kau jenderal, pangkat-pangkatmu itu, Listio, kagum kita. Nggak ada gunanya pangkat-pangkatmu itu kalau nggak ada gunanya untuk rakyat, gitu. Pangkatmu itu untuk rakyat, bukan untuk melindungi para penipu dan perekayasa itu. Ya. Apalagi ini, ya, pengintimidasian, intimidasi, ancaman. Makanya ada video minta maaf itu. Kau tangkap, kau pidanakan orang-orang itu. Ya. Jangan hianati demokrasi karena kalian lahir dari demokrasi. Ya. Kalau tidak, rakyat meminta kalian dikembalikan lagi ke TNI biar tahu rasa kalian. Oke pemirsa, sebel kali aku ya. Kita sedang susah-susah, negara sedang bangkrut, anggaran 126 triliun nggak ada gunanya di tangan Listio Sigit Prabowo ini, malah mengancam-ngancam, mengintimidasi, ya, melindungi para penipu, jenderal penipu, prekayasa. Tahe. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.